Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Kali ini saya akan menggunakan salah satu rumus fungsi yang terdapat pada Excel untuk menghitung peluang distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi dalam interval tertentu. Interval tersebut dapat berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Berikut adalah rumusnya, di mana Px ini adalah nilai probabilitas, mu adalah rata-rata keberhasilan atau rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses, di mana mu sama dengan n dikali p. N adalah populasi, e ini adalah bilangan konstan 2,71828, x sama dengan jumlah nilai sukses, p sama dengan probabilitas sukses suatu kejadian. Namun di video ini hanya akan membahas penggunaan fungsi Poisson pada Excel untuk menjawab soal distribusi Poisson. Ciri-ciri soal distribusi Poisson diantaranya adalah diketahui hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaan, probabilitas sukses dalam setiap percobaan sangat kecil, jumlah populasi sangat besar, lebih besar dari 50, peristiwa yang terjadi berada pada periode waktu tertentu, serta diketahui nilai rata-ratanya. Berikut adalah sintaks distribusi Poisson di Excel. Sintaks fungsi dari distribusi Poisson memiliki argumen berikut. Poisson titik dis buka kurung ini adalah sebagai bagian awal dalam penulisan rumus. X kecil ini ada diisi dengan jumlah peristiwa X, min ada diisi dengan nilai numerik yang diinginkan, mu kumulatif ini diisi dengan nilai logika true atau false. Kita langsung ke contoh soal. Contoh 1. Suatu perusahaan online menerima rata-rata 5 pesanan per menit. Berapakah probabilitas bahwa dalam 1 menit 7 pesanan yang masuk? Pembahasan. Diketahui rata-rata 5 pesanan per menit, berarti mu-nya adalah 5. Dalam 1 menit 7 pesanan yang masuk, ini adalah nilai X-nya 7. Kita inputkan ke fungsi Poisson sama dengan Poisson titik dis buka kurung, X-nya kita isikan 7, kemudian min-nya 5, kumulatifnya kita isi false. Maka diperoleh peluangnya adalah 0,104445. Contoh 2. Suatu perusahaan swasta menyatakan bahwa mereka menerima rata-rata 6 email masuk per jam. Hitunglah: A. Peluang bahwa pada satu hari tidak ada email yang masuk. B. Peluang email masuk paling banyak 6 kali dalam satu hari. C. Peluang email yang masuk paling sedikit 5 kali dalam satu hari. Pembahasan. Diketahui nilai mu-nya adalah 6. Menjawab soal A. Peluang bahwa pada satu hari tidak ada email yang masuk, ini berarti X-nya adalah 0. Kemudian kita hitung probabilitasnya dengan menggunakan fungsi distribusi Poisson. Sama dengan Poisson titik dis, kemudian masukkan nilai X-nya sama dengan 0, min-nya 6, kumulatifnya false. Lalu tekan enter, maka nilai probabilitasnya adalah 0,00248. Kita buat kolom persen, ubah format sel menjadi persen. Caranya, seleksi sel, kemudian nomor format dibuat percentage. Selanjutnya, klik sel yang akan dirubah, isikan sama dengan klik di sel yang mau dirubah menjadi persen. Lalu tekan enter. Nilai ini artinya adalah dari rata-rata menerima 6 email per jam, peluang dalam satu hari tidak menerima email adalah 0,25%. Menjawab soal B. Peluang email masuk paling banyak 6 kali, ini berarti X-nya lebih kecil sama dengan 6. Selanjutnya, kita hitung probabilitasnya sama dengan Poisson titik dis buka kurung, X-nya 6, min-nya 6, kumulatifnya true, maka diperoleh hasil 0,6063. Artinya peluang perusahaan menerima email paling banyak 6 kali dalam satu hari adalah 60,63%. Menjawab soal C. Peluang email yang masuk paling sedikit 5 kali, ini berarti X-nya lebih besar sama dengan 5. Artinya X-nya lebih dari 4, mulai dari 5 ke atas sampai 24. 24 ini adalah jumlah jam dalam satu hari. Jadi peluangnya adalah 1 dikurangi P, X lebih kecil sama dengan 4. Penulisan fungsi Poissonnya adalah sama dengan 1 min Poisson titik
this, buka kurung, X-nya 4, mu-nya 6, kumulatifnya true. Diperoleh nilai peluang 71,49%. Artinya, dari rata-rata menerima 6 email per jam, peluang dalam satu hari menerima email paling sedikit 5 kali adalah sebesar 71,49%. Sebenarnya distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n-nya lebih besar dari 50 dan nilai p-nya sangat kecil sekali hingga mendekati 0 atau lebih kecil dari 0,1. Contoh soal 3. Peluang seseorang akan mendapat reaksi buruk setelah diberikan vaksin adalah 0,05%. Dari 4.000 orang yang disuntik, tentukan peluang yang mendapat reaksi buruk. A. Tidak ada, B. Ada 2 orang, dan C. Lebih dari 2 orang. Dalam soal tersebut tidak diketahui nilai rata-ratanya. Yang diketahui adalah nilai peluang dan nilai n. Tapi karena nilai n-nya lebih besar dari 50 yaitu 4.000, maka soal ini diselesaikan dengan pendekatan Poisson. Kita cari terlebih dahulu nilai rata-rata atau mu-nya, di mana mu sama dengan n kali p. Diketahui n-nya adalah 4.000 dan p-nya adalah 0,05% atau 0,0005. Jadi mu-nya adalah 4.000 dikali 0,0005 sama dengan 2. Menjawab soal A, maka X sama dengan 0. Lalu kita inputkan fungsi distribusi Poisson-nya, di mana X sama dengan 0. Min-nya 2, kumulatifnya false. Diperoleh nilai 0,1353. Artinya, peluang tidak ada orang yang mendapat reaksi buruk dari 4.000 orang yang divaksin adalah sebesar 13,53%. Menjawab soal B, berarti X-nya adalah 2. Kemudian kita inputkan, di mana X-nya adalah 2, min-nya 2, dan kumulatifnya false. Diperoleh nilai 0,2707. Maka artinya, dari 4.000 orang yang divaksin, peluang ada 2 orang yang mendapat reaksi buruk dari suntikan itu sebesar 27,07%. Menjawab soal C, maka X-nya atau orang yang mendapat reaksi buruk adalah lebih dari 2 orang, atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Maka penulisan fungsinya adalah sebagai berikut, sama dengan 1 dikurangi Poisson distribusi, buka kurung X-nya 2, min-nya 2, kumulatifnya adalah true. Diperoleh nilai 0,3233. Yang artinya, dari 4.000 orang yang divaksin, peluang lebih dari 2 orang yang mendapat reaksi buruk setelah divaksin adalah sebesar 32,33%. Demikian pembahasan cara menghitung peluang distribusi Poisson menggunakan Excel. Terima kasih sudah berkenan menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Share video ini untuk berbagi pengetahuan. Untuk mempermudah pembelajaran, link dari file Excel dalam video ini saya sertakan di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.